warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. Nama saya Rahma Kamila. Saya Ahmad Rizky Ansar. Kami dari kelompok 26 akan menceritakan sejarah tentang manusia purba. Apakah benar nenek moyang kita berasal dari manusia purba? Banyak teori yang disampaikan oleh para ahli mengenai bagaimana awal mula alam tercipta dengan segala isinya, termasuk mengenal asal-usul manusia. Manusia purba menjadi seperti sekarang ini diawali oleh peradaban purba. Penelitian mengatakan bahwa benua Afrika adalah tempat manusia pertama berasal. Sejarah manusia purba di Indonesia. Jalan prasejarah merupakan istilah yang digunakan untuk membagi masa ketika masa itu manusia purba hidup dengan cara yang sangat sederhana dan bergantung pada alam. Namun terdapat teori lain yang mengatakan bahwa tidak ada hubungan evolusi antara kera dan manusia karena ada perbedaan-perbedaan signifikan dan jauh, akan tetapi terdapat missing link sehingga perbedaan tersebut sulit untuk diartikan. Di berbagai belahan bumi telah ditemukan beberapa fosil manusia purba, tapi ada yang spesial nih buat di negara kita. Di negara kita sudah ditemukan 8 fosil loh. Masing-masing memiliki penamaan dan ciri khas tersendiri. Kalau kamu belum tahu semuanya, jangan khawatir, aku bakal jelasin di video ini. Meganthropus paleojavanicus. Yang pertama itu Meganthropus paleojavanicus, yang artinya manusia besar tertua dari Jawa. Ini diambil dari kata mega yang artinya besar, anthropus yang artinya manusia, paleo yang artinya tua, dan javanicus yang artinya Jawa. Dinamakan Javanicus bukan berarti mereka dulu ngomongnya pakai bahasa Jawa ya guys. Tapi karena ditemukan di Sangiran, Jawa Tengah oleh G.H.R. von Koenigswald pada tahun 1936 sampai 1941. Pithecanthropus mojokertaensis. Nah, sekarang masuk ke kategori Pithecanthropus. Ya, ada yang namanya Pithecanthropus mojokertaensis, artinya manusia kera dari Mojokerto. Ini diambil dari kata Pithekos yang artinya kera dan Anthropus yang artinya manusia. Karena ditemukannya di Mojokerto, Jawa Timur, jadi dinamakannya Mojokertensis deh. Nah, kalau ini tingginya gak setinggi Meganthropus sih. Yang katanya bisa di atas 2 meter tingginya, kalau mereka cuma kisaran ya 165 sampai 180 meter. Dan fosil manusia purba ini juga ditemukannya oleh von Koenigswald pada tahun 1936. Kalau menurut para ahli, fosil Pithecanthropus mojokertensis ini diyakini yang paling tua usianya loh. Pithecanthropus erectus. Lalu berikutnya masih ada di kategori yang sama, ada Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera berbadan tegak. Ini diambil dari kata erectus yang artinya tegak. Kalau yang ini ditemukannya oleh Eugene Dubose pada tahun 1891 ya guys, di Lembah Bengawan Solo, Jawa Tengah. Pithecanthropus solensis. Terakhir, untuk yang ketiga dari kategori Pithecanthropus, ada yang namanya Pithecanthropus solensis ya. Yang ini ditemukan oleh von Koenigswald ya, juga nih bareng kawan-kawannya pada tahun 1931 di Desa Ngandong, Jawa Tengah. Buat yang udah nebak, bener banget. Ini kata solensis artinya Solo. Jadi kalau diartikan, Pithecanthropus solensis adalah manusia berbadan tegak dari Solo. Yang selanjutnya nih guys, ada Homo erectus. Kali ini kita masuk ke kategori ketiga nih. Nah, kategori ini kategori Homo yang artinya manusia. Jadi sebutan bukan manusia kera lagi ya. Yang pertama ada Homo erectus yang artinya manusia dari wajak. Ini karena fosilnya ditemukan di Desa Wajak, Jawa Timur oleh Van Riskoten pada tahun 1889. Fun fact, fosil Homo erectus ini merupakan fosil pertama yang ditemukan di daerah Asia loh guys. Ada Homo floresiensis. Ini yang kedua, yang artinya manusia
manusia dari Flores. Ini karena fosilnya ditemukan di Pulau Flores, Nusa Tenggara oleh Peter Brown dan McG Morwood pada tahun 2003 loh. Jadi masih agak hangat lah ya dibanding dengan yang lain. Penemuannya sempat jadi obrolan juga loh bagi para ahli karena di bidang sains inilah yang merupakan nenek moyang orang Indonesia. Lalu yang ketiga ada Homo solesiensis. Homo solesiensis yang artinya manusia dari Solo. Fosil ini ditemukan oleh von Koningsworth, Terhart, dan Overnoot pada tahun 1931 sampai 1933 di Sengiran, Jawa Tengah. Walaupun namanya sama-sama solesiensis seperti fosil Pithecanthropus sebelumnya, jangan sampai tertukar ya guys, karena keduanya ditemukan di tempat yang berbeda dan memiliki ciri yang berbeda juga. Dan yang terakhir adalah Homo sapiens, yang artinya manusia cerdas atau bijaksana. Nah, untuk Homo sapiens ini sebenarnya kategori umum gitu. Homo sapiens adalah nama sapiensnya, sedangkan Homo solesiensis, Homo gigantensis, dan Homo floresiensis adalah subspesiesnya. Jadi ketiganya termasuk sebagai Homo sapiens juga ya. Hanya saja masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Oke guys, itu semua adalah hasil fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Bukan berarti manusia purba cuma ada di Indonesia kok guys. Aku rasa videonya cukup sampai di sini ya. Dari kelompok 26, thanks for watching.